Al-Quran itu walaupun nuzulnya sudah berakhir, turunnya sudah berakhir dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi wahyu yang turun, tidak ada lagi artinya, maksudnya Al-Quran, ayat-ayat Quran yang turun, tapi makna dari Al-Quran terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayahnya yang tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal islam, dan juga nikmat taufik dan hidayah, juga nikmat bagaimana kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Sampai saat ini sudah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan banyak dari Ustaz Agus. Ada satu hal yang saya dengarkan, bagaimana tentang masalah bagaimana tubuh kita ini selalu berganti, sel-sel tubuhnya, sel-sel tubuh kita ini selalu berganti. Ini disebutkan dalam Al-Quran, di dalam surah Yasin yang sering kita baca, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun, ayat 68 dari surah Yasin. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, umur bukan ajal, jadi batasan yang kita alami itu umurnya. Kalau ajal artinya batas maksimal, batas akhir, Siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami akan balikkan dia dalam penciptaan. Ini kalau dulu difahami dan juga dikaitkan dengan surah yang lain, yaitu surah Ar-Rum ayat 54. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dari asalnya lemah, kemudian setelah lemah itu Allah berikan kekuatan, dia berubah menjadi kuat. Kemudian setelah kuat kembali menjadi lemah dan tua. Ini proses seperti yang kita alami kan, dari asalnya bayi lemah, tidak bisa apa-apa, kemudian menguat besar, menjadi pemuda, kemudian kuat, akhirnya tua lagi, kembali tua lagi. Ini berulang kali Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan kehidupan kita, dan dikaitkan dengan misalnya tumbuh-tumbuhan. Berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bagaimana proses kehidupan kita, sama juga seperti tumbuhan yang asalnya benih,
kemudian tumbuh tunas, kemudian besar, akhirnya tua, ya, dan hancur. Begitulah proses kehidupan di dunia. Nah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, juga para ulama terdahulu menafsirkan itu seperti itu. Jadi barang siapa yang kami panjangkan umurnya, arti maksudnya umurnya terus berlangsung seperti itu, kami kembalikan dia dalam penciptaan. Mereka fahami dikaitkan dengan ayat tadi Ar-Rum, bahwasanya asalnya lemah, kita dikembalikan menjadi lemah, seperti itu. Secara garis besar seperti itu. Ya, ini penafsiran seperti ini sesuai dengan Al-Quran memang, ya. Sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan zahir ayat seperti itu. Akan tetapi di dalam Al-Quran itu setiap ayat-ayat Qurannya mengandung makna yang lebih dalam. Terkadang tidak difahami oleh orang-orang yang hidup di masa lalu, karena ya belum ada sarana ilmu pengetahuan, teknologi, ya, belum berkembang. Difahami seperti itu, ya. Tapi ternyata waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi ini sekarang difahami, dimaknai, dan berdasarkan penelitian bagaimana seperti yang Ustaz Agus tadi sebutkan, bagaimana sel-sel tubuh kita ini selalu diganti dengan yang baru. Setiap kita tidur itu istirahat, itu Allah Subhanahu wa taala ganti. Sel-sel darah kita yang rusak, sel-sel tubuh kita yang rusak, Allah ganti. Jadi setiap kali bertambah umur kita selalu diganti lagi. Ya, memang proses penuaan tetap ada, ya, tapi sel-sel itu banyak diganti. Dan saya lihat video terakhir penelitian juga bagaimana ya proses pergantian itu secara keseluruhan itu berlangsung dalam waktu minimal 36 hari kalau nggak salah. Dan terutama ketika kita berpuasa. Ketika kita berpuasa, sel-sel tubuh kita itu akan berganti. Nah, ini diganti dengan yang baru, sehingga apa yang Rasulullah SAW sabdakan ketika seorang berpuasa, ya, kemudian dia selesai berpuasa, digambarkan oleh Rasulullah SAW, ya, kharaja min Ramadan kayaumi waladathu ummuh. Dia keluar dari bulan Ramadan seperti dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Artinya secara maknawi, ya, bagaimana dia kembali kepada fitrah. Dia kembali kepada fitrah, kepada kesucian, karena menurut hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan tukaffiru, ya, ma bainahunna idza jutunibatil kabair. Salat 5 waktu antara salat, ya, dalam salat 5 waktu antara satu salat dengan salat yang lain. Kemudian antara salat Jumat dengan salat Jumat yang lain, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain, ketika kita melaksanakannya itu menghapuskan dosa yang di antara keduanya. Ini tentunya, ya, dosa-dosa, ya, as-saghair, dosa-dosa kecil. Kata Nabi, idza jutunibatil kabair, jika dosa besar dihindarkan, dosa syirik, ya, berzina, membunuh orang, itu minal kabair. Itu kalau dihindarkan, dosa-dosa kecilnya Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Kalau dosa besar kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi terhapus ketika seorang tidak melaksanakan dosa besar, kemudian dia menjalankan ibadah puasa dengan sebenarnya, dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan fitrah, dalam kembali kepada fitrahnya. Ini secara maknawi. Ternyata bukan secara maknawi saja, secara fisik pun, ya, bagaimana, ya,
Sesuai dari yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Terjadi pergantian sel-sel di dalam tubuhnya. Ini daripada bagian daripada i'jazul Quran, karena Al-Quran itu walaupun nuzulnya sudah berakhir, turunnya sudah berakhir dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi wahyu yang turun, tidak ada lagi artinya maksudnya Al-Quran, ayat-ayat Quran yang turun, tapi makna dari Al-Quran terus berkembang, terus bisa diketahui, ya, maknanya makin berkembang, karena makna Al-Quran ini, ya, ini adalah ilmu Allah. Sering kita ulangi berkali-kali, ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ilmu Allah ini tidak terbatas oleh waktu dan tempat, bukan hanya untuk pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ayat Quran, kemudian Rasulullah menjelaskan, Rasulullah mempraktekkannya sesuai pada masa itu, maka itu tepat, ya. Itulah yang diamalkan. Nah, ini sering tidak difahami, ya. Tidak difahami bagaimana ketika Rasulullah SAW menerangkan sesuatu, ya, yang berkaitan dengan ayat Quran. Tentunya Rasulullah SAW tidak akan menerangkan sesuatu yang dengan praktek atau penerangan yang belum terjadi. Harus kita pahami seperti itu. Contoh misalnya, ya, yang sering disalahpahami dan juga sering ini kita sampaikan, dan juga Ustaz Husin sering sampaikan, ya, tentang pemahaman zakat. Ya, pemahaman zakat, ya, artinya harta atau macam zakat yang harus dikeluarkan, sering difahami hanya mengacu kepada penjelasan yang Rasulullah SAW menjelaskan, ya, tidak dilihat bagaimana ini, ya, kita harus pelajari bagaimana pemahaman Al-Quran dan kemudian juga terapannya pada zaman Nabi dan juga pada zaman sekarang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan anfiqu mimma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, infakkanlah dari segala kebaikan atau harta yang kalian upayakan, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi ini. Ketika perintah ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dan juga ayat-ayat yang lain, maka secara praktek Rasulullah SAW menerangkan kepada para sahabatnya sesuai dengan kondisi pada waktu itu apa saja yang harus diinfakkan. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala apa saja yang harus diinfakkan, misalnya dari pertanian, kemudian peternakan, dijelaskan waktu itu, ya. Kemudian emas dan perak, tumbuh-tumbuhan dijelaskan, ya, tumbuh-tumbuhannya tentu yang dimakan pada waktu itu, ya, sering diistilahkan dalam fikih, kitab-kitab fikih, ma yuqtat, yang menjadi makanan pokok. Itu saja yang dijelaskan, yang dipraktekkan pada waktu itu. Memang kondisinya seperti itu. Kalau kita tarik pada zaman sekarang, macam-macam ini berubah, macam-macam berkembang. Harta manusia, kasab itu artinya penghasilan itu bukan hanya waktu itu hanya dari perdagangan, kemudian peternakan misalnya, usaha peternakan atau pertanian seperti itu. Tapi pada saat ini, ya, pemahamannya dan macamnya berkembang. Lalu jangan kita katakan ini seperti sekarang zakat profesi, sering banyak, ya, dari mubalik terutama yang fokusnya hanya kepada hadis, ya, mengatakan oh zakat profesi tidak ada,
karena itu tidak dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW tidak menyebutkan hal tersebut. Ya, sekarang ya, padahal dari zakat ini seorang memiliki profesi, ya, harta yang dilimpahkan begitu banyak. Ya, orang dalam bisnis misalnya periklanan saja, ya, itu hitungannya, ya, menit, ya, setiap menit berapa rupiah, seperti itu, besar sekali. Ya, orang yang bisnis dalam software misalnya, ya, seperti Microsoft gitu, itu biar dia tidur hartanya terus bertambah karena banyak orang yang beli. Ini enggak ada zakatnya, karena ini bukan di zaman dulu, enggak ada. Masa sih Rasulullah harus terangkan? Ya, nanti kalau kamu punya ahli dalam bidang software, kamu menghasilkan suatu, kamu akan menghasilkan uang, kamu harus zakatkan. Rasulullah bisa dibilang gila, ya, menerangkan sesuatu yang enggak di luar nalar manusia. Jadi kita harus pahami Al-Quran konteksnya seperti ini. Begitu juga tentang macam batas kadar zakat misalnya. Lihat kita bagaimana Al-Quran itu, ya, sesuai untuk segala zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau apa yang harus mereka infakkan. Allah menjawab, qulil afwa. Katakanlah ya Rasulullah, al-afwa. Artinya yang melebihi kebutuhan. Yang melebihi kebutuhan. Ini kalimat singkat, al-afwa. Satu kata saja. Tapi maknanya begitu luas, begitu hebat. Ini min ijazil Quran. Lalu diterjemahkan atau dipraktekkan oleh Nabi tentang nisab ini, arti afwa ini, arti apa yang harus diinfakkan. Ya, seorang bagaimana mengetahui batas minimal dia harus mengeluarkan zakatnya gitu. Atau setelah istilah fikih sekarang, ya, nisabnya berapa itu harus seorang, ya, dia harus mengeluarkan zakatnya. Kalimat Al-Quran begitu simpel tapi fleksibel maknanya dan bisa diterapkan di segala zaman dan tempat, yaitu yang melebihi kebutuhan. Kita lihat lagi prakteknya pada zaman Nabi. Rasulullah SAW menerangkan, ya, bahwasanya yang harus dikeluarkan itu, ya, misalnya dari, ya, kambing zakatnya ada nisabnya, ya. Orang punya peternakan kambing baru 5-10 kambing, ya, itu enggak ada zakatnya, tapi sampai berapa, ya, ada nisabnya, ya. Kemudian dia harus mengeluarkan satu kambing. Sapi juga begitu, unta juga begitu. Kemudian emas, ya, berapa itu dia harus dikeluarkan. Oh, kalau dia, ya, batas minimalnya itu 20 mithqal, ya, seperti 90 gram emas lah gitu, ya, rata-rata seperti itu. Itu adalah batas yang Rasulullah SAW terapkan pada waktu itu, ya. Dan ini memang yang Rasul terangkan sesuai dengan kondisinya seperti itu, kondisi pada masa itu. Ketika di zaman sekarang ada orang, ya, misalnya kalau 90 gram emas itu, hitung deh kalau satunya 1 juta, 1 gramnya 90 juta, kayak penghasilan orang setahun. Ini biasanya kalau emas, untuk ini emas adalah zakat simpanan, ya, dari harta yang disimpan, ya. Kemudian setelah setiap setahun harus dikeluarkan, ya, uang simpanan itu 2,5%. Kalau kita konversi, misalnya seorang punya penghasilan, ya, kalau 90 juta setahun, ya, sekitar misalnya kalau per bulan dia sekitar 7 juta lah, ya, bisa dihitung nanti, ya, secara detailnya.
Nah, dia harus mengeluarkan zakatnya. Kalau menurut nisab tadi ya, menurut nisab tadi. Tapi ya bagaimana kalau dia ini kebutuhannya dia dapatnya 7 juta, tapi kebutuhannya untuk keluarga karena dia harus bantu orang tua, anaknya banyak. Ya, itu habis itu semua. Lihat kalimat afwa ini, apakah dia harus, kalau tadi dia harus mengeluarkan zakatnya ini secara nisab ya, secara nisab. Berbeda, jangan diartikan bagaimana orang secara tatawu ya. Orang kalau secara tatawu ya artinya secara sukarela itu ya, bukan itu. Rasulullah ini membatasi sesuai dengan minimal dan kenyataan pada waktu itu. Tapi kalau orang yang nanti secara sukarela itu lain lagi hitungannya. Bahkan kata Rasulullah ya, sering kita sebutkan ittaqun nar walau bisyikki tamrah ya. Artinya hindarilah dirimu dari api neraka walaupun hanya kamu ya, berinfak dengan separuh korma. Kamu punya 1 biji korma, 1 buah korma ya, karena ada orang yang butuh separuhnya kita bagi separuh. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat Nabi kaum Ansar, berbagi separuh hartanya kepada para muhajirin. Itu nilai yang lebih tinggi. Tapi syariatkan ini bagaimana ada tatanan secara umum, ada tatanan secara khusus ya, supaya bisa dijalankan oleh semua orang. Nah ini ketika tadi si yang orang misalnya penghasilan 7 juta kemudian dia banyak yang ditanggung, dia harus menafkahi keluarganya atau orang dan juga orang tuanya, maka dia nggak masuk nisab tadi, walaupun setara hitungan tadi nisab masuk nisab zakat kalau hitungan dari 90 gram emas tadi ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa yang harus diinfakkan, yaitu al-afwa tadi, yang melebihi kebutuhan. Kalau dia tidak melebihi kebutuhan sedangkan dia masih butuh, bahkan dia bisa berhak untuk dibantu lagi orang lain. Nah, biasa ini yang disebut miskin ya. Seperti itu. Nah, inilah makna bagaimana makna Al-Qur'an itu berkembang. Dan Al-Qur'an pasti sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, di malam yang penuh kemuliaan. Ini mungkin keterangannya nanti panjang lagi ya, tapi hanya ingin mengajak para hadirin hadirat meneliti, mentadaburi sedikit ya, satu ayat, satu kalimat dari ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Maknanya sudah kita tahu dan sering diterangkan bagaimana keistimewaan Lailatul Qadar ini, malam yang diturunkannya Al-Quran, kemudian bagaimana Allah memberikan bonus, memberikan rahmatnya, curahan rahmatnya bagi orang yang bisa beribadah di dalam malam ini dengan kebaikan yang lebih dari 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Allah sebutkan di sana ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di sana tanazzal berturunan, artinya turun menurun, turun berterus-terus gitu. Ya, tanazzalul malaikatu, malaikat turun, malaikat rahmat turun pada malam itu. Tanazzalul malaikatu warruh, bukan ruh. Nah, ruh sini sering diartikan ya, ruh itu malaikat Jibril. Malaikat diartikan malaikat Jibril kan salah satu nama yang Allah sematkan tentang malaikat
Jibril adalah ar-ruh, ya, nazala bihi ruhul amin. Ya, Al-Qur'an ini diturunkan dibawa oleh ar-ruhul amin. Nah, kalau sekarang kalau difahami ar-ruh tersebut, berarti malaikat Jibril juga turun pada malam itu. Ini satu makna, ya. Kalau pada masa Nabi, iya, ya kan, pasti ya, malaikat Jibril turun. Tapi kalau sekarang apa malaikat Jibril turun juga? Bisa iya, ya, kalau memahami makna tadi, bisa ar-ruh, ruh dari Quran, seperti yang kita pernah terangkan bagaimana ruh ini adalah merupakan energi dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya, ruh ini juga artinya Al-Qur'an. Ruh Al-Qur'an. Jadi maksudnya ruh dari Al-Qur'an. Kita udah tahu kan, Al-Qur'an itu sudah berhenti, turunnya sudah berhenti, tapi rohnya ini akan terus. Orang yang ya senantiasa mentadabburi Al-Qur'an akan mendapatkan ini. Ya, seperti Imam Al-Habsyi, ya, yang mengarang Simtud Durar itu mengatakan bahwasanya Al-Qur'an sudah turun, tapi tanazulnya terus. Arti maknanya yang akan terungkap dari Al-Qur'an terus akan berkembang. Nah, inilah ya salah satu, ya, ini pemahaman saya mungkin, ya, yaitu pengembangan dari yang kita pahami dari ayat Quran juga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ruh ala may yasha'u min ibadih, kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi memberikan ruh artinya energi, ya, dan juga energi atau power, bagaimana supaya dia menjadi kuat lagi dalam menjalankan perintah Allah. Juga pemahaman dari Al-Qur'anul Karim. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, ya, sebagai bahan renungan saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.